Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel terpilih. Semoga Bapak Ibu masih selalu dalam keadaan sehat ya. Kita sambung lagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbagi untuk soal-soal CAT, seleksi PPK dan PPS ya. Kita akan melanjutkan di bagian ke-11 ya, di materi umum dan juga materi kepemiluan ya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti seleksi baik PPK maupun PPS pada pemilu yang akan datang ya. Kita akan langsung bahas soal-soalnya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan rekan-rekan untuk ditekan ya, tekan bola loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update informasi dari channel ini. Like, komentar, dan bagikan. Terima kasih. Langsung saja kita akan kembali melanjutkan di bagian ke-11 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Oke Bapak Ibu rekan-rekan, pada video sebelumnya bagian ke-11 ya, bagian ke-10 ya, mohon maaf, kita sudah sampai pada nomor 26. Kali ini kita akan melanjutkan di nomor soal 27 ya rekan-rekan sekalian. Kita bacakan. Konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan wilayah meliputi tanah, darat, air atau laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Wawasan kebangsaan, B. Pandangan hidup bangsa, C. Ideologi bangsa, D. Dasar politik bangsa, atau E. Identitas bangsa. Saya ulangi, konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah meliputi tanah, darat, air atau laut, termasuk darat, laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya, dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan dan bangsa dan negara secara utuh, menyeluruh, mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan ya. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari apa Ibu? Ya, pengertian dari wawasan kebangsaan ya Bapak Ibu. Jawabannya yang A ya, wawasan kebangsaan. Oke, nomor selanjutnya nomor 28 Bapak Ibu rekan-rekan. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ikut melakukan tindakan bela negara secara non-fisik, kecuali A. Tidak terpengaruh dengan budaya asing yang bersifat negatif. B. Membeli produk dari luar negeri yang memiliki kualitas baik. C. Mempelajari dan melestarikan budaya sendiri. D. Belajar dengan sungguh-sungguh. E. Menjaga nama baik negara. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk ikut melakukan tindak bela negara secara non-fisik, kecuali berarti yang bukan ya rekan-rekan sekalian, yang bukan tindakan bela negara non-fisik. Iya, jawabannya adalah yang B. Membeli produk dari luar ya, membeli produk dari luar negeri yang memiliki kualitas baik. Jika kita ingin bela negara non fisik, harusnya kita membeli produk dalam negeri ya. Selanjutnya soal nomor 29. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pernyataan tersebut merupakan bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Pasal 6A ayat 1, B. Pasal 6A ayat 2, C. Pasal 6A ayat 3, D. Pasal 6A ayat 4, atau E. Pasal 6A ayat 5. Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Pernyataan tersebut merupakan bunyi pasal 6A ayat 1 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Pasal 6A ayat 1. Jawabannya yang A ya. Next, selanjutnya nomor 30. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat di Indonesia pertama kali dilakukan pada pemilu tahun A. 1955, B. 1997, C. 1999, D. 2004, atau E. 2009. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat di Indonesia pertama kali dilakukan pada pemilu tahun berapa Bapak Ibu rekan-rekan? Iya, tahun 2004 ya. Jawabannya yang D. Pemilu pertama, pemilu presiden secara langsung oleh rakyat itu mulai 2004 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Silakan. Oke Bapak Ibu, barangkali ada yang belum subscribe channel ini, silahkan minta tolong untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Jika ingin berkomentar, bisa untuk bertanya atau memiliki pendapat lain, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 31 ya. Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, pemilu yang melibatkan paling banyak partai politik yang mengikuti adalah pada tahun. Dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, pemilu yang melibatkan paling banyak partai politik Bapak Ibu. A. 1992, B. 1997, C. 1999, D. 2004, atau E. 2009. Pemilu dengan jumlah partai terbanyak ya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Jawabannya iya, pemilu yang dengan partai politik terbanyak adalah tahun 1999 ya. 48 partai politik. Jawabannya yang C. Soal berikutnya nomor 32. Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak A. 9 kali, B. 10 kali, C. 11 kali, D. 12 kali, atau E. 13 kali. Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak berapa kali Bapak Ibu rekan-rekan? Ya, pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan selama 12 kali ya Bapak Ibu rekan-rekan, sejak tahun 1955 sampai terakhir 2019. Selanjutnya soal nomor 33. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusawaratan. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusawaratan merupakan salah satu pengamalan Pancasila sila ke-1, B2, C3, D4, atau E sila ke-5. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusawaratan adalah pengamalan Pancasila sila ke berapa Ibu rekan-rekan? Iya, sila ke-4 ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan. Selanjutnya nomor 34. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Merupakan bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945, pasal A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 1 ayat 2, C. Pasal 1 ayat 3, D. Pasal 2 ayat 1, atau E. Pasal 2 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar adalah bunyi pasal 1 ayat 2 ya Bapak Ibu. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang B ya Bapak Ibu rekan-rekan. Selanjutnya nomor 35 ya. Ketentuan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan atau dapil DPR RI. Ketentuan jumlah kursi untuk dapil DPR RI Bapak Ibu. A. Paling banyak 3 kursi dan paling banyak 8 kursi.
paling banyak 3 kursi dan paling banyak paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 9 kursi. C. Paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. D. Paling sedikit 4 kursi dan paling banyak 10 kursi. Paling sedikit 5 kursi dan paling banyak 10 kursi. Ketentuan jumlah kursi untuk setiap dapil DPR RI, Bapak Ibu. Jawabannya adalah ya paling sedikit 3 kursi ya dan paling banyak 10 kursi. 3 sampai dengan 10, Bapak Ibu. Jawabannya yang C ya, 35C. Selanjutnya soal nomor 36. Ketentuan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan DPRD provinsi. Ketentuan jumlah kursi untuk setiap dapil DPRD provinsi adalah paling berapa, Bapak Ibu? Untuk DPRD provinsi adalah ya paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi ya. Berbeda dengan untuk pusat 3 sampai 10, sedangkan untuk provinsi 3 sampai 12 kursi ya rekan-rekan. Selanjutnya ketentuan jumlah kursi ini semuanya ini. Untuk DPRD provinsi adalah kalau tadi berbasis dapil ya, ada satu dapil dalam satu daerah pemilihan. Ini untuk total. Ketentuan jumlah kursi untuk DPRD provinsi adalah 30 sampai 100, 30 sampai 110, 30 sampai 120, 35 sampai 120, 35 sampai 125. Ketentuan jumlah kursi untuk DPRD provinsi berapa, Bapak Ibu rekan-rekan? DPRD provinsi ya. Ya, paling sedikit adalah 35 dan paling banyak adalah 120. Jadi 37 jawabannya adalah yang D, Bapak Ibu. Sekali lagi, barangkali ada yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Jika ingin berkomentar, memiliki pendapat lain, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Kita demokrasi, bisa berpendapat yang lain barangkali ya jawabannya ya. 38. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden. Ketentuan tersebut terdapat dalam bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 6A ayat 1, B 6A ayat 2, C 6A ayat 3, D 6A ayat 4, atau E 6A ayat 5. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden adalah bunyi pasal 6A ayat berapa Bapak Ibu rekan-rekan? Ayat 3 ya. Pasal 6A ayat 3. Ketentuan ini ada di Undang-Undang Dasar 45 pasal 6A ayat 3. Selanjutnya soal nomor 39. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Merupakan bunyi pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22E ayat A1, B2, C3, D4, atau E5. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Merupakan bunyi pasal, betul ya, pasal 22E ayat 1 ya Bapak Ibu rekan-rekan. Ayat 1, 22E ayat 1 ya. Jawabannya yang A. Berikutnya soal nomor 40 ya. Soal nomor 40. Pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dilantik oleh A. KPU RI, B. MPR, C. DPR, D. DPD, E. Mahkamah Agung. Yang melantik presiden dan wakil presiden terpilih siapa Bapak Ibu rekan-rekan? Yang melantik adalah MPR ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jawabannya yang B. Soal berikutnya nomor
41. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan A. Pemilu susulan, B. Pemilu lanjutan, C. Pemilu ulang, D. Pemungutan suara ulang, atau E. Penghitungan suara ulang. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh, kata kuncinya di seluruh tahapan ya Bapak Ibu, seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan apa Bapak Ibu? Ya, karena seluruh tahapan tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pemilu susulan ya Bapak Ibu. Jawabannya yang A, pemilu susulan. Jika tahapan hanya sebagian yang tidak bisa, maka pemilu lanjutan ya. Karena ini seluruh berarti susulan Bapak Ibu. Berbeda ya untuk susulan dan lanjutan. Berikutnya soal nomor 42. Apabila terjadi sengketa pada hasil pemilu, maka penyelesaiannya dilakukan di A. Mahkamah Konstitusi, B. PT UN, C. Bawaslu, D. Pengadilan Tinggi, atau E. Kejaksaan Agung. Apabila terjadi sengketa pada hasil pemilu, maka penyelesaiannya dilakukan di jika untuk sengketa hasil ya, kata kuncinya untuk sengketa hasil adalah di Mahkamah Konstitusi ya. Jawabannya yang A. Berbeda jika sengketanya adalah proses, maka bisa ke CB ya, ini ke Bawaslu atau PT UN. Karena hasil pemilu maka ke MK ya Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Selanjutnya nomor 43. Berikut ini adalah bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, yaitu yang mana Bapak Ibu? Yang termasuk bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. A. KPU, Bawaslu, dan DKPP. B. KPU, Bawaslu, dan Kepolisian. C. KPU, Bawaslu, dan Kejaksaan. D. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Atau E. Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan DKPP. Untuk Gakumdu KPU tidak masuk ya Bapak Ibu. Jadi A, B, C bukan. Jadi untuk Gakumdu itu meliputi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan ya. Jawabannya yang D ya Bapak Ibu. 3 ini Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Berikutnya soal nomor 44. Provinsi yang termuda, paling muda, baru terbentuk di Indonesia saat ini adalah Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, atau Papua Barat Daya. Provinsi termuda Bapak Ibu. Ya, untuk provinsi termuda saat ini per bulan November 2022 adalah mana? Papua Barat Daya ya Bapak Ibu sekalian. Papua Barat Daya. Jawabannya yang E ya. Papua Barat Daya itu adalah provinsi termudanya. Berikutnya 45. Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Merupakan hakikat Pancasila sebagai A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Pandangan hidup bangsa, D. Kepribadian bangsa Indonesia, atau E. Bentuk pemerintah negara Indonesia. Saya ulangi, Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberikan penuntun dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beragam. Ini merupakan hakikat Pancasila sebagai yang mana Bapak Ibu jawabannya? Ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya Bapak Ibu. Sebagai pandangan hidup bangsa kalau melihat kalimatnya ya. Jadi jawabannya adalah yang C.
Berikutnya soal nomor 46. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa lain. Pernyataan ini merupakan salah satu bukti bahwa Pancasila merupakan A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Kepribadian nasional, D. Pendidikan Pancasila, atau E. Manifestasi cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila merupakan karakteristik bangsa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan bisa membedakannya dari bangsa lain. Yang mana Bapak Ibu, ini adalah bukti bahwa Pancasila merupakan kepribadian bangsa ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya kepribadian nasional, mohon maaf ya. Yang C. Berikutnya soal nomor 47. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Hal tersebut merupakan penerapan azas pemilu yaitu A. Umum, B. Bebas, C. Rahasia, C. Jujur, atau E. Adil. Setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya. Hal tersebut adalah penerapan azas pemilu yang mana Bapak Ibu. Azas pemilu ada umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Kurang salah satu lagi ya, langsung ya Bapak Ibu. Jadi untuk yang definisi ini, setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya adalah penerapan azas pemilu umum ya ini ya, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau yang ini definisinya adalah yang untuk yang umum. Oke Bapak Ibu, barangkali ada sekali lagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, tekan bola loncengnya agar nanti tidak ketinggalan ketika saya upload video-video berikutnya ya. Terima kasih. Berikutnya soal nomor 48. Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, anggota PPK, KPPS, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diberhentikan dengan tidak hormat karena hal-hal berikut ini, kecuali A. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. B. Melanggar sumpah atau janji jabatan dan atau kode etik. C. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah. D. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu dan atau tindak pidana lainnya. E. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan alasan yang jelas. Kecuali Bapak Ibu ya, berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Pemilu, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSN diberhentikan dengan tidak hormat karena hal ini. Berarti bukan termasuk ya Bapak Ibu. Kita lihat di pasalnya yang bukan termasuk, jawabannya adalah ya tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya, rapat pleno ya, yang menjadi tugas dan kewajibannya dengan alasan yang jelas. Jika tidak, harusnya tidak jelas, dengan alasan yang tidak jelas itu termasuk ya Bapak Ibu bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau ini karena ada alasan, ini masih bisa ya Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi jawaban yang bukan, yang salah adalah yang E ya, karena kecuali. Kita lanjutkan nomor selanjutnya 49. Pemutakhiran data pemilih dilakukan paling lambat titik-titik bulan setelah DP4 diterima KPU maksudnya ya. A. 1 bulan, B. 2 bulan, C. 3 bulan, D. 4 bulan, atau E. 5 bulan. Pemutakhiran data pemilih dilakukan paling lambat berapa bulan Bapak Ibu setelah DP4 diterima? Iya, selamat, paling lambat 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Berikutnya soal nomor 50.
Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD adalah perseorangan. Hal tersebut merupakan ketentuan di Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 22E ayat 1, B. 22E ayat 2, C. 22E ayat 3, D. 22E ayat 4, atau E. 22E ayat 5. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD, Bapak Ibu, itu tertuang di dalam pasal 22E ayat 5 ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya 22E ayat 5 yang D ya Bapak Ibu rekan-rekan untuk soal nomor 50. Kita lanjutkan. Oke, mohon maaf Bapak Ibu rekan-rekan, untuk soal berikutnya silakan pantau terus di channel ini ya. Barangkali membutuhkan, jangan lupa jangan lupa tekan subscribe dan tekan loncengnya ya Bapak Ibu, agar nanti ketika saya upload video berikutnya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi sehingga tidak ketinggalan ya Bapak Ibu rekan-rekan untuk informasi dari channel ini ya. Jadi demikian untuk bagian ke-11, kita akan ketemu lagi di bagian ke-12 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua ya. Oke, sekali lagi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Terima kasih kepada yang sudah, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita ketemu di video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.